shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you and I can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Chandra dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal mula negara yang ditugaskan oleh Bapak Helmi Bomia. Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta dan teoritis. Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua, yaitu secara primer atau asal mula terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis, dan secara sekunder atau asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta. Yang pertama, secara primer. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Menurut George Jelinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan fase, yaitu fase yang pertama fase persekutuan manusia, fase yang kedua fase kerajaan, yang ketiga fase negara, dan yang terakhir fase negara demokrasi dan diktatur. Tahapan terjadinya negara. Tahapan pertama Genotype, yaitu suku. Terdapat istilah primus inter pares yang artinya yang utama di antara sesama. Yang kedua, Reich atau Reich, yaitu kerajaan. Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah. Yang ketiga ada Staat, kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang terakhir yaitu diktatur nazi, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak. Yang kedua, secara sekunder. Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Untuk mengetahui terjadinya negara baru, dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Menurut kenyataan sejarah, terjadinya suatu negara karena A. Penaklukan atau pendudukan okupasi. Suatu daerah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Contoh, Liberia yang diduduki oleh budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847. B. Pelepasan diri atau proklamasi. Suatu negara yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh, Belgia yang melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1839. J. Pencaplokan atau penguasaan. Suatu negara berdiri di satu wilayah yang dikuasai atau dicaplok oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh, negara Israel ketika dibentuk pada tahun 1948 banyak mencaplok negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir. B. Pelenyapan dan pembentukan negara baru. Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas wilayah itu muncul negara baru. Contoh, Jerman yang menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1945. E. Fusi, peleburan dua negara atau lebih dan membentuk satu negara. G. Asesi atau penarikan, bertambahnya satu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok. H. Asesi atau penyerahan, sebuah daerah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. I. Inovasi, satu negara pecah kemudian lenyap dan memunculkan negara baru di atasnya. J. Separasi, satu negara yang semula merupakan bagian dari negara tertentu kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contoh, Belgia pada tahun 1839 yang melepaskan diri dari Belanda. Di samping itu, untuk mempelajari asal mula terjadinya negara, yang pertama dapat pula menggunakan pendekatan teoritis, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kerangka pemikiran logis dan hipotesanya belum dibuktikan secara kenyataan. Atas dasar pendekatan tersebut, ada beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara. Yang pertama, teori ketuhanan atau teokratis. Dasar pemikiran teori ini
adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan. Demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori teokratis tampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai undang-undang dasar seperti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atau by the grace of God. Yang kedua, teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan tersebut berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa. Sehingga dengan demikian, negara terjadi karena adanya orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan menaklukkan yang lemah. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing-masing hidup sendiri-sendiri, kemudian mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini didasarkan pada satu paham kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yaitu pranegara atau zaman amaliyah dan negara. Yang keempat, teori hukum alam. Menurut teori ini, terbentuknya hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri-sendiri. Yang kelima, teori perjanjian manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Sedangkan tenggelamnya negara dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori organis. Negara diibaratkan suatu organisme yang diliputi hukum perkembangan hidup. Yang kedua, teori anarkis. Negara adalah suatu bentuk tata paksa yang hanya sesuai dengan masyarakat primitif. Pada saatnya negara akan lenyap, masyarakat tanpa paksaan dan tanpa negara. Dan yang terakhir, teori Marxis. Negara pada saatnya akan lenyap dengan sendirinya jika syarat-syarat bagi hidupnya tidak ada lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.